mari kita datang kepadanya dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, karena Dia ada di tempat ini. Yehova Syama, Allah yang Maha Hadir, ada di tengah-tengah kita. Kami bangga mengenal Engkau. Kami bangga menjadi anak-Mu. Kami bangga ditebus oleh kuasa darah-Mu, karena kami tahu Engkau adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Sebab itu sore hari ini ketika kami memperingati hari kelahiran-Mu dalam Natal ini Tuhan, kami katakan hati kami penuh ucapan syukur. Hati kami penuh dengan puji-pujian, bahkan jiwa kami, apapun yang sedang kami alami, kami memilih untuk tetap bersukacita di dalam Engkau. Berkenanlah mengampuni dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Berkenanlah menyucikan kami dan menguduskan kami, sebab Engkau Allah Maha Kudus. Bahkan seluruh ruangan ini, setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu, kiranya Engkau berkenan menguduskannya. Dan biarlah setiap kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Perjumpaan pribadi terjadi seperti para gembala, seperti para majus, berjumpa dengan Engkau yang akan membawa kami menjadi pribadi serupa dengan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih setia-Mu ya Allah yang Maha Kudus. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih acara ini. Jangan Engkau berdiri di luar, tetapi jadilah Engkau Tuhan Yesus menjadi Raja di atas segala raja, atas setiap hati kami, atas setiap kehidupan kami, dan atas ibadah ini. Sebab itu Tuhan, kami percaya ketika Engkau di tengah-tengah kami, maka kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami, mencuri damai sejahtera, mencuri firman-Mu, bahkan akan membuat kerusuhan, diikat, dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya gereja ini, lingkungan di mana kami beribadah, diberkati dan dilindungi oleh malaikat-malaikat-Mu. Bahkan setiap anak-anak yang tengah dalam perjalanan, mereka para undangan, kami berdoa, izinkan di rumah kemuliaan-Mu mereka berjumpa dengan Engkau, dan pada akhirnya mereka boleh mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sepakat kami memberkati bangsa kami dari Sabang hingga Merauke, Miangas sampai Pulau Rote ke dalam tangan Tuhan. Kiranya perlindungan dan penyertaan-Mu ada dan menyertai, sehingga Indonesia dilawat Tuhan. Damai sejahtera di bumi terjadi atas bangsa dan negeri ini. Pemilu yang akan diadakan juga kami percaya ada dalam kendali Tuhan. Izinkan kami berdoa bagi pemimpin kami, Pak Jokowi, Pak Amin, sampai kepada pemimpin daerah-daerah, sampai di kota kami Blitar. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati, Engkau menutup bungkus dengan kuasa-Mu, dan kiranya Engkau sendiri akan turun tangan memberikan sukacita, damai sejahtera atas kota kami Blitar. Kami memberkati Papa Gembala ke dalam tangan kasih-Mu. Bahwa Engkau sendiri akan menuntun hamba-Mu, memimpin hamba-Mu untuk menjadi gembala kami ya Tuhan, menggembalakan kami, membawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan dalam tangan kasih-Mu setiap persembahan yang kami persembahkan, baik roh, jiwa dan tubuh kami, persembahan waktu, hati kami. Biarlah Engkau sendiri akan memperhitungkan, Engkau sendiri akan memberkati, dan kami percaya ibadah sore hari ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang dipimpin oleh Tuhan, dan ibadah yang diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi, yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Haleluya. Silakan duduk kembali.
Dan sore hari ini secara simbolis Bapak Gembala akan membuka ibadah dan perayaan Natal 2023. Bapak kami ini tanda ibadah kita segera dimulai. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah terang dari tempat ini akan memancar sampai ke ujung bumi. Kita akan saksikan bersama persembahan gerak dan lagu dari sekolah minggu. Sejahtera di bumi di antara manusia Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya.
dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleaming, here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Inilah saatnya telah tiba. Sang Raja Bala Surga, Ia datang ke dunia, menebus dan menyelamatkan umatnya. Haleluya, shalom. Beri semangat. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita rayakan sang terang telah turun ke dunia. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria.
pada terang kita. Kau yang mulia, Kau Raja damai bagi semua. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Engkau Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku. Bersama-sama kita katakan, dosaku Kaulah Allah yang ku puji. Haleluya. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
percaya Engkau turun ke dunia dan Engkau menjadi terang bagi semua umat-Mu. Engkau lahir di dunia dan lahir di setiap hati semua. Haleluya. Engkau layak dimuliakan. Nama Tuhan, biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan malaikat bersorak-sorak atas pujian kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang sebelah kanan saya shalom, coba lambaikan tangan. Yang sebelah kiri coba shalom. Ada sukacita hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara datang di sini dengan penuh sukacita. Amin. Coba beri salam kanan kirinya, saya bersukacita hari ini. Bahwa terang itu telah lahir bagi kita, terang telah menebus kita. Bagi kami semua, ya siapa? Dia
Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita karena menyambut Natal pada sore hari ini. Percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa di bumi dan di surga. Karena Tuhanlah yang memberi kita kekuatan. Haleluya. Percaya bahwa terang itu hidup. Amin. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kita angkat tangan kita. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan Gloria. Kita lebih semangat lagi. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan sorak dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan Gloria. Percaya bahwa terang telah lahir di setiap hati kita. Bersama-sama kita satukan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan Gloria. Gloria, bersorak-sorai atas Tuhan. Percaya di setiap langkah kita, di setiap masalah yang kita hadapi, disitulah ada terang yang menerangi kehidupan kita. Amin. Karena ada kuasa dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah penguasa bumi dan surga. Amin.
ke dunia, Dia pun lahir di hati kita. Amin. Natal pun tidak akan artinya tanpa kasih Tuhan. Karena di sini kita untuk berterima kasih dan mengucap syukur bahwa terang telah lahir di dunia. Haleluya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang besar dan menyala. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, sebanyak-banyaknya saya persilakan. Karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Bapa di sorga. Terima kasih buat tahun 2023. Sebentar kami akan melewati, dan kami percaya bahwa kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi akan kami nikmati itu. Kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, bersuara dan sampaikan isi hati-Mu pada sore ini. Kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya kami keluar dari ruangan ini, kami mengalami pemulihan yang baru. Terpuji nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Urapi hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang duduk di tempat ini dipulihkan oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata bersama,
amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Hanya 3 orang yang jawab Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya dengar ada suara asing bagi kita di sini, tapi banter banget. Itu dari Badak Hitam. Ada saudara-saudara kita dari 511 yang luar biasa semagamnya. Saya ucapkan selamat Natal dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema nasional seluruh gereja tahun ini mengambil kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sudah kita baca. Mari saya minta tolong salah seorang untuk membacakan Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati. Bapak Ibu, hari ini saya tidak akan lama berbicara. Saya akan sampaikan pesan Natal 2023 buat kita semua. Kalau kita baca dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20, itu satu perikop berbicara tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita mundur ke belakang sebentar, ayat 8, 9, 10, itu terjadi dialog antara malaikat dan gembala. Pada waktu itu, gembala melihat sesuatu tanda, ya, dan tiba-tiba dalam keadaan takut, malaikat itu datang dan malaikat katakan kepada gembala itu begini, jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, sampai di ayat yang ke-14, itu merupakan puncak. 13 kita mulai, saya ajak saudara kita baca ayat 13 ya, mulai 13, dia katakan begini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, perhatikan baik-baik ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya akan mulai khotbah saya sore ini dengan berkata hari ini kita patut bersyukur karena di antara ratusan juta penduduk Indonesia ternyata saya dan saudara mendapatkan kepercayaan untuk merayakan Natal. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bukan hanya itu saja, tapi saya mau katakan kepada saudara, Natal itu berbicara tentang sesuatu spektakuler yang sedang terjadi. Sesuatu yang dahsyat yang sedang terjadi. Itu sebabnya mari kita sebagai orang percaya, apapun denominasi gerejamu yang ada di sini, no problem, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah pada saat Tuhan melihat hati kita dan Tuhan berkata, engkau berkenan kepadaku. Pada saat Tuhan berkenan kepada kita, maka beberapa minggu yang lalu saya sudah berkata tentang khotbah tentang proses terjadinya Natal. Kota Bethlehem atau disebut dengan Efrata, ada seorang cewek, ada seorang ibu muda yang belum bersuami, dia baru bertunangan. Tetapi Tuhan mendapati Maria, tulus kepada Tuhan. Tuhan pakai dia untuk melahirkan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi saya dan saudara. Amin, katakan amin. Saya belum capek loh saudara, saya khotbah belum capek. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan amin. Ya. Sebelum kita masuk ke situ, saya mau bawa saudara untuk kita lihat. Kenapa tokoh saya bilang Natal itu peristiwa yang sangat spektakuler, sangat dahsyat. Coba ditayangkan Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebelum saya bahas tentang tema kita pada sore hari ini. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah
diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada 5 alasan. Saya secara cepat mau sampaikan ini kepada saudara. Piye? Yesaya pasal 9 ayat yang kelima itu merupakan sebuah nubuatan. Apa itu nubuat? Nubuat itu dia berbicara sesuatu yang belum terjadi dan kenyataannya itu terjadi. Itu yang namanya nubuat. Tuhan pakai Yesaya untuk menubuatkan, ya, ratusan tahun akan datang. Itu akan ada seorang yang lahir. Namanya disebut orang apa saudara? Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang pertama, alasan yang pertama. Kenapa Natal itu peristiwa yang sangat spektakuler? Yang pertama dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Allah yang kita sembah, yang disebut dalam nama Yesus Kristus, dikatakan bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berbicara tentang apa? Dia adalah pemerintah tertinggi. Dia adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang sama seperti dia. Karena dia pencipta langit dan bumi. Termasuk saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita dengar sebuah berita. Kenapa kelahiran Yesus itu spektakuler? Karena pertama, anak yang lahir itu di atas bahunya ada apa? Lambang pemerintahan. Artinya begini saudara, Tuhan mau kita tahu bahwa dia adalah pemimpin di atas segala-galanya. Mungkin ada Pak tentara di sini dan kalau tidak salah ada salah satu anak rote di sini. Ya, jadi saya hubungan dengan dia, kita pakai bahasa rote, saya senang sekali. Tapi sayang, orang rote tapi namanya bukan rote, saya curiga. Namanya bugi. Kalau di rote itu tidak ada istilah orang rote namanya bugi, nggak enak. Adanya Yohanes, Demi seperti saya, ya, ya kan. Terus ada Yohanes, Petrus, Pak Iako gitu ya. Tapi bugi. Tapi akhirnya begitu dia sebut famnya, saya tahu dia dari Termanu ya. Kamu dari Termanu, masih muda, gagah, putih lagi. Halo, yang masih jomblo-jomblo di sini? Kesempatan. Ya daripada kalian pacaran sama orang di luar Tuhan, ya. Ini mereka sudah punya masa depan. Umurnya masih ada yang 22, masih muda banget. Kalau ada sumur di ladang kita numpang mandi, enggak apa-apa. Siapa tahu dari antara 10, dari sekian banyak ada 10 yang nyantol dengan pemuda saya, biar nanti ibadah nanti pakai hijau semua, luar biasa. Bukan itu. Kita bersyukur, anak-anak saya, adik-adik saya yang dari 5-11, bersyukur kalau Tuhan bawa kalian, Tuhan bawa kita semua untuk menikmati yang namanya kenyamanan hidup. Tetapi Tuhan mau katakan bahwa Natal itu berbicara tentang pemimpin tertinggi adalah Tuhan. Dia Allah, dia pribadi yang is the best. Tidak ada yang lain. Yang kedua dikatakan dia penasehat ajaib. Artinya Tuhan mampu menolong kita dengan cara yang melampaui akal dari manusia. Ada banyak konselor. Kalau di Kristen kita kenal dengan konselor. Itu kalau saudara punya masalah, saudara bisa datang dan konseling dengan dia. Tetapi dia terbatas. Saya mau kenalkan kepada saudara, kenapa Natal itu ajaib? Karena dia penasehat yang ajaib. Yang ketiga, saya cepat. Bapa yang kekal. Ya, jadi jabatan yang ketiga dari Tuhan. Dia adalah Bapa yang kekal. Kata kekal itu berarti tidak ada tepinya. Tidak ada ujungnya. Berarti dia Allah di bumi, dia Allah di sorga. Saudara tidak perlu kasih tahu dia tentang kita, dia tahu. Bahkan saudara ada di dalam lubang sekalipun, paling dalam sekalipun, dia tahu. Karena dia Allah yang kekal, dia Allah yang maha kuasa. Itu alasan ketiga. Yang keempat,
Alasan yang keempat, Dia Allah yang perkasa. Saya ingat anggota 511, waktu saya sebelum selesai sekolah, Timur-Timur ngamuk, dan kami diwajibkan untuk wajib militer. Waktu itu tahun 81, 82 diwajibkan. Dan saya salah satu pernah, dan hampir saja saya lulus, tapi papa saya nggak setuju. Ya, kalau tidak saya pensiun, kan saya sudah 60, besok tanggal 25 umur saya pas 60 tahun. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Allah kita Allah yang perkasa. Itu sebabnya dikatakan Dia, Natal itu peristiwa yang spektakuler. Yang terakhir, dikatakan bahwa Dia Raja Damai. Saudara mau cari damai kemana? Ya. Dulu saya berpikir saya punya mobil, saya udah bisa memiliki damai, tapi justru saya punya mobil, pengeluaran semakin banyak. Amin. Dulu saya pikir saya punya istri yang cantik. Saudara, percaya enggak kalau istri saya ini cantik? Anaknya Pak Lurah lagi. Kok berani-beraninya orang Rote bisa menikah sama anaknya Pak Lurah, cantik lagi. Ya, Bapak Ibu, ternyata begitu kami menikah, ternyata damai yang sesungguhnya pun tidak saya dapati di situ. Amin. Ingat lagu, ke gunung tinggi ku naik, damai, ke lembah curam ku turun, mencari damai. Tapi akhirnya damai tak kutemukan, kecuali hanya di dalam. Wow, haleluya. Kita ke tema, kembali ke tema kita. Sekarang kita akan masuk pada tema kita hari ini, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dalam Lukas pasal 2 ayat 14, penulis menjelaskan ada dua hal besar yang terjadi pada saat itu. Yaitu yang pertama, dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara perhatikan Lukas pasal yang ke-2 ayat 13 itu yang mengatakan kemuliaan bagi Allah itu siapa? Jangan buka Alkitab. Kalau saudara perhatikan berarti saudara tahu. Nggak bisa ada yang jawab? Oke, saya jawab. Ayat 13 itu sejumlah besar bala tentara surga. Mugi, saya mau tanya, bala tentara itu jumlahnya berapa? Banyak? Banyak ya? Kalau seperti batalion, terus apa lagi? Rompi, terus apa? Ya sudah seperti itu. Saudara, di sini kita melihat bahwa kelahiran Yesus, saya masuk ke subtemanya. Jadi kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi dunia di bumi. Pertanyaannya, subtemanya yang akan saya bahas secara cepat sebagai dasar kita untuk masuk Natal. Apa sih arti Natal, fungsi Natal bagi orang-orang percaya? Ayat 13 dikatakan, maka sejumlah besar bala tentara sorga itu dengan serempak mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Dampak pertama yang saya mau bagikan kepada saudara sebagai orang percaya, seringkali kita anggap Natal itu sebagai sebuah perayaan yang dimana kita datang dan pulang tidak ada perubahan apa-apa. Kita melihat acara tadi, acara pembukaan sebelum firman, ya. Kita lihat ada tari lilin, ada anak-anak tari bendera, ada anak sekolah minggu yang memberikan gerak dan lagu di sini. Dan seringkali orang Kristen tidak mengerti bahwa fungsi dampak Natal itu sangat penting bagi kita. Siapapun kita yang ada di ruangan ini,
saya mau bilang sama saudara, Natal tahun ini Tuhan katakan pesan Natal kita tahun ini, Tuhan ingin kita berdampak untuk sekeliling kita. Tuhan rindu bukan sekedar KTP kita, bukan sekedar apa saya lahir karena Kristen. NTT 99,9% Kristen. Ya, begitu lahir cepat Kristen gitu ya. Tapi saudara, bukan itu yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari pada saat Tuhan menemukan ada sebuah kelakuan yang membuat Tuhan berkata, wow, saya senang dengan dia. Saya senang dengan Buki. Saya senang dengan saudara yang lain. Karena apa? Lewat perbuatannya nama Tuhan dimuliakan. Nah ini yang perlu kita usahakan. Kita hidup sampai berapa tahun? Alkitab berkata umurmu 70, Mazmur 90 kalau saudara baca. Kalau saudara kuat 80 tahun. Kalau lebihnya penderitaan. Saudara mau umur berapa tahun? Kalau 70 berarti saya kurang 10 tahun lagi. Saya akan kembali. Kalau Tuhan izinkan 80 berarti saya masih kurang 20 tahun lagi. Saya mau katakan kepada saudara bukan angka itu yang Tuhan cari. Tetapi Natal tahun ini di GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar, Tuhan ingin menemukan pribadi-pribadi yang duduk di sini, ya, bukan sekedar duduk untuk memanasi bangku-bangku gereja, tetapi Tuhan mau seperti bala tentara sorga itu, mereka mengangkat pujian dan mereka berkata, kemuliaan hanya bagi Allah. Saudara mau sepintar apapun, saudara mau sehebat apapun, kemuliaan itu bukan milikmu. Tetapi itu milik Tuhan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan yang ingin berhasil. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku memiliki rancangan tentang kamu. Rancangan apa itu? Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Aku akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Siapa yang mau memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan? Angkat tangan saudara. Tuhan memberkatimu dan jadilah seperti imanmu. Anak-anak muda yang di sini nanti mereka akan diutus kemana-mana. Dari 5:11. Tapi pada saat kalian mengerti tema ini, subtemanya, apa sih dampak Natal buat hidup saya? Saudara bertugas, saudara berdampak untuk orang lain. Saudara ada di tengah-tengah keluarga, saudara berdampak buat mereka. Bahkan sedang ada di medan pertempuran sekalipun. Kalian berdampak untuk Tuhan. Dan ini yang sedang Tuhan cari. Dampak pertama, yaitu menghormati Tuhan. Ada banyak orang percaya yang datang gereja hanya biasa, karena minggu ibadah. Dari tahun ke tahun gak ada perubahan sama sekali. Mereka tidak mengalami namanya perubahan itu, tetap kanak-kanak. Tapi malam ini dengar pesan firman Tuhan, dengar pesan Natal tahun ini. Kemuliaan bagi Allah. Allah ingin hidup kita menghormati Dia. Saya singkat, saya jelaskan apa itu arti kata hormat. Kata hormat itu berbicara tentang sebuah nilai. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 4, ayat 10 dan ayat 11, catat saja, saya tidak akan tayangkan karena kita dikejar dengan waktu. Itu dikatakan pada saat itu tua-tua. Pada saat Tuhan Yesus berdiri, ada tua-tua itu mereka berlutut sembah. Dan apa lagi yang terjadi? Mahkota yang ada di kepala mereka cepot dan mereka lemparkan di bawah kaki Tuhan. Itu yang namanya aslinya menghormati dan menghargai hadirat Tuhan. Tadi saya sebut tentang apa? Nilai. Pada saat kita menilai Tuhan, Dia adalah segala-galanya, maka tugas saudara tidak akan menghalangi saudara untuk tetap mencintai Tuhan. Pada saat kita menilai, memberikan nilai yang terbaik untuk Tuhan seperti Daud, Mazmur 23 dia buka, Tuhan adalah
gembalaku. Selanjutnya dikatakan apa? Tidak kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia membawa aku di jalan yang benar. Kenapa kita tidak mengalami Mazmur 23? Karena kita belum pernah memberikan nilai itu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan menemukan saudara memberikan nilai kepada Tuhan. Artinya saudara memprioritaskan Tuhan. Kelahiran Yesus yang disaksikan oleh bala tentara sorga, oleh gembala-gembala, oleh orang Majus, dia lahir supaya berdampak pada saya dan saudara. Kalau saudara belum berdampak sampai hari ini, ambil keputusan malam ini. Tuhan, saya dari kecil Kristen, tapi saya tidak pernah mengalami perubahan. Saya tidak pernah mengalami perubahan. Kenapa? Karena saudara tidak pernah merespon Tuhan dengan positif. Saudara anggap firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar itu biasa-biasa saja. Dari tempat ini mungkin saudara yang saat ini sedang lihat YouTube kami. Saya mau sampaikan saudara yang ada di rumah, di mana saja. Saya mau katakan mari kita mau berdampak untuk Tuhan. Ya, hidup kita berdampak untuk Tuhan. Artinya kita memberikan nilai yang terbaik untuk Tuhan. Mereka tersungkur menyembah Tuhan. Mahkota itu berbicara tentang apa? Sebuah kebanggaan. Sebuah kebanggaan. Dia cepat, dia lempar di bawah kakinya Tuhan. Malam ini Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Hitung nilai itu. Hidup ini bukan berbicara tentang besok dan seterusnya. Tapi nilai, ada nilai. Kalau kita berbicara tentang nilai, maka ada pengorbanan, ada usaha. Itu sebabnya mari, yang hadir di ruangan ini, kita ambil keputusan, Tuhan terima kasih. Saya mau memberikan nilai yang terbaik untuk Tuhan, dampak untuk Tuhan. Yang kedua, ada keberanian untuk bersaksi tentang siapakah Tuhan itu. Saudara nanti baca di Lukas pasal 2, itu mulai ayat yang ke-9, 16 sampai 18. Pada waktu itu Tuhan, malaikat itu datang kepada gembala-gembala dan mereka bilang begini, pada saat dia kasih tahu, malaikat kasih tahu tentang kelahiran Yesus, maka mereka merasa takut. Malaikat itu bilang sama gembala itu, jangan takut. Karena hari ini aku memberitahukan kepadamu ada seorang bayi yang sudah lahir di tempat yang sepi, Bethlehem Efrata. Tidak terkenal sama sekali. Ya, Maria tidak terkenal, Yusuf tidak terkenal, hanya tukang kayu. Tetapi Tuhan pakai mereka. Setelah itu saudara, kalau saudara lanjut ke ayat yang ke-16 sampai ayat 18, mereka cepat-cepat, gembala itu cepat-cepat datang. Begitu mereka lihat, mereka bersuka cita. Dan mereka mengambil keputusan. Kami harus cerita kepada semua orang. Supaya orang-orang yang belum tahu Yesus lahir, mereka tahu. Dari penakut dirubah sama Tuhan. Kapan itu mereka bisa mengalami perubahan? Pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan. Halo? Kapan orang Kristen bisa berubah? Bukan hanya pelayanan, bukan hanya bisa main musik, bukan hanya setia ke gereja. Itu bukan jadi ukuran. Tapi perjumpaan kita, perubahan itu terjadi pada saat kita ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Israel, nama baru dari siapa? Yakub. Setelah Yakub ketemu dengan malaikat di sungai Yabok, malaikat bilang begini, hari ini namamu bukan Yakub lagi. Karena arti Yakub itu artinya apa? Penipu. Ya, orang Rote bilang omong kosong, tukang omong kosong. Ya, orang Rote bilang omong kosong, saya sudah ada isi. Tapi ketika dia ketemu dengan malaikat itu, malaikat bilang begini, Kub, hari ini namamu enggak saya panggil lagi Yakub, tetapi aku panggil kamu apa? Israel. Artinya apa saudara? Pangeran Allah. Israel. Taruh tangan saudara di dada dan bilang sama Tuhan, aku pangeran Allah. Loh kok enggak semua? Coba angkat tangan saudara yang kanan. Sudah? Ada tangan saudara masih ada? Lengkap? Coba lihat jarinya. Oh masih ada. Taruh di dada saudara.
katakan begini, saya adalah pangeran Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Wow. Hari ini Tuhan bilang begini, aku senang. 5:11 akan saya berkati. Kalian jumlahnya berapa di situ? Tidak banyak, minoritas. Oke, yes, betul. Tapi pada saat Tuhan ketemukan hatimu dapat dengan Tuhan, connect dengan Tuhan. Tuhan bilang begini, dari desa aku bawa ke kota. Dari yang kecil aku akan angkat kamu dan akan mempermuliakan nama Tuhan. Kita semua yang ada di sini, mari pesan Natal tahun ini betul-betul memberikan saya dan saudara sebuah pengertian yang lebih. Sehingga kita keluar dari gedung gereja ini, kita akan pulang dengan sesuatu yang baru. Katakan tadi bahwa mereka punya keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan. Pada saat orang-orang banyak itu mendengar tentang kesaksian mereka, mereka berkata, loh ini kan gembala. Ya, tadi saya bilang ada dua golongan manusia yang datang pada kelahiran Tuhan Yesus, gembala. Gembala itu mewakili siapa? Orang yang tidak punya apa-apa, orang sepi, pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat. Yang kedua, golongan yang kedua, si Majus. Majus itu berbicara tentang orang yang IQ-nya tinggi banget. Orang yang kaya. Buktinya dari mana? Persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Ya. Artinya begini saudara, Tuhan datang bukan untuk pribadi kita saja. Katakan pada dirimu, Natal tahun ini Tuhan suruh saya untuk dimanapun saya berada, saya bersaksi tentang Tuhan Yesus Juru Selamat. Berani? Masa berani? Katakan kepada dunia, Tuhan Yesus Juru Selamat. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali aku. Halo, prajurit yang ada di 5:11, apakah teman-temanmu yang dekat dengan kamu sudah pernah kamu kasih tahu enggak tentang ini? Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Poin yang terakhir sebelum kita berdoa. Poin yang ketiga, mempersembahkan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Hari ini saya tidak singgung tentang damai, karena kita sudah mengerti, saya fokus kepada dampak yang Tuhan rasakan pada saat kita mulai merenungkan tentang Natal itu. Artinya begini saudara, Paulus pernah bilang kepada jemaat yang di Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, dia katakan apa? Berubahlah, jangan sama seperti dunia ini, tetapi berubahlah supaya kamu dapat mengerti mana yang baik, mana yang jahat. Orang Kristen sekarang sulit dibedakan dengan orang yang bukan Kristen, karena perbuatan kita sama saja. Apa bedanya? Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, kita pulang, kita berubah. Amin. Kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan, pandangan kita kepada Tuhan, suara mulut kita kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kita akan mempercepat kedatangan Tuhan. Karena Alkitab bilang begini, Tuhan Yesus belum datang kalau semua telinga belum mendengar tentang Tuhan. Tugas kita apa tadi saudara? Bersaksi ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kamu. Tuhan luar biasa. Tahun ini saya berbahagia karena umur saya 60, besok pas 60 tahun. Yang kedua, saya diizinkan Tuhan untuk menikmati gedung yang begini bagus. Saya tidak pernah merasakan, tidak pernah bermimpi. Kalau kami punya gedung seperti ini, ada dua, ya, yang satu di barat, yang satu di sini. Ya. Yang ketiga, tadi pagi saya menangis seperti anak kecil. Anak saya yang main drum, itu dia baru
jadi guru honorer 2 tahun, jalan 3 tahun. Tadi pagi saya baca, dia lulus dari P3K. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya menangis, saya bilang, mama dia masih tidur, saya ketok pintunya. Stephen bangun. Begitu dia bangun, saya suruh duduk. Saya baca, kamu lulus. Saya peluk dia, saya cium dia. Kalau kita fight dengan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita mau katakan, Tuhan, saya ingin merubah hidup saya. Serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tugas, oke, saya harus kerja. Tapi di tengah-tengah pekerjaan itu saudara lihat, saudara sungguh-sungguh Tuhan akan angkat kamu. Saya akan melihat anak-anak muda yang ada di sini besok. Pangkat yang paling tinggi apa kalau di tentara? Jenderal. Bugi, kamu percaya kamu bisa jadi jenderal? Allah, masa? Percaya kamu bisa jadi jenderal? Oh, puji Tuhan. Percaya. Kalau kita berubah, tidak ada yang mustahil bagi kita, tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan pesan Natal malam ini. Kami berdoa setiap kami yang ada dalam ruangan ini, bahkan saudara-saudara yang sedang melihat, sedang menyaksikan lewat channel YouTube kami. Hari ini Tuhan ingin ada terjadi sebuah perubahan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu-malu karena Tuhan akan menolong kita. Tugas kita berubah dari cara berpikir kita, mendahulukan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpuji-puji nama-Mu. Berkati kami semua yang hadir dalam ruangan ini. Kami percaya kami pulang, kami dipulihkan. Kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Banyak orang melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami akan melanjutkan acara-acara yang selanjutnya. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Salam. Selamat malam untuk kita semua. Baik, kami dari 511, pemuda Nasrani dari 511, kami membentuk tim vokal grup kecil-kecilan. Pada malam hari ini kami akan mempersembahkan satu lagu, lagu di mana kami mengutarakan arti rindu, karena di depan sini mayoritasnya perantau. Jadi kami mempersembahkan satu lagu di mana kami mengutarakan isi hati kami sebagai anak rantau.
Ternyata bukan hanya gagah saudara ya, tetapi suaranya sangat luar biasa untuk memuji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi keluarga besar Yonif 511. Berikutnya kita akan mengikuti sambutan-sambutan. Yang pertama saya serahkan kepada Bapak Daryanto sebagai Ketua Panitia Natal untuk memberikan sambutannya. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu. Salam damai sejahtera, semoga kasih Tuhan selalu beserta kita. Yang saya hormati Bapak Sekda beserta rombongan jajaran pimpinan daerah. Yang saya hormati Bapak Muspika Kecamatan Legok beserta tim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Modangan bersama perangkat desa Modangan yang ada. Yang saya hormati Bapak Ketua RT dan RW di lingkungan Karanganyar Kebun. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Perkebunan dari PT Harta Mulia. Yang saya hormati juga Bapak Gembala Sidang GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Juga yang kami banggakan, saudara-saudara kita dari Yonif 511 yang malam hari ini juga berkenan hadir di GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar, serta seluruh jemaat GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar yang malam hari ini turut bersukacita bersama-sama untuk merayakan Natal di tahun 2023. Tepuk tangan yang meriah untuk GBI Karanganyar. Bapak, Ibu yang saya hormati dan yang berbahagia pada malam hari ini, saya sangat bangga dan berterima kasih kalau jajaran pemerintah daerah berkenan hadir di tempat ini, Bapak. Ini kemungkinan kunjungan yang pertama ya Pak. Kunjungan yang pertama di GBI Diaspora Sejahtera dari jajaran pemerintah daerah. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Semoga kehadiran Bapak di tempat ini menambah semangat kami untuk kami beribadah di gereja ini Bapak. Sugeng Rawuh, inilah Karanganyar Bapak. Tempatnya di ujung Kabupaten Blitar, paling utara. Jadi kami itu kalau ke belakang sana Bapak itu sudah kebun, setelah itu hutan, setelah itu Gunung Kelut. Jadi waktu saya masih kecil itu kalau sekolah diolok-olok omahmu cedegreng atau kenteng gitu katanya. Jadi mepet alas gitu. Jadi kami sangat bangga sekali kalau jajaran Forkompinda, pimpinan kecamatan malam hari ini bisa hadir di tempat ini. Kami sangat bangga sekali Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada segenap jemaat GBI Diaspora Sejahtera yang sudah memberikan sumbangsih apapun yang sudah diberikan sehingga kegiatan Natal pada malam hari ini bisa berlangsung di tempat ini berjalan dengan aman, baik, tertib dan meriah. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Semoga Natal di tahun ini menjadi Natal yang memberkati kita semua, damai sejahtera, sukacita yang datangnya dari Tuhan itu melimpah atas kita semuanya. Terima kasih. Malam hari ini mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi saya yakin dan percaya apa yang sudah kita lakukan di malam hari ini itu menjadi satu dorongan semangat kita untuk maju lebih baik untuk GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Dan kami mohon nanti Bapak setelah acara ini berakhir, khususnya dari Muspika beserta rombongan dan pimpinan daerah dari
Kabupaten Blitar beserta rombongan jangan kondur dulu, kami siapkan sesuatu di ruang sebelah Bapak. Monggo nanti kita masuk ruang sebelah dulu. Begitu nggih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, selamat malam dan shalom. Puji Tuhan, karena kita punya Bapak yang hadir malam hari ini, Bapak Sekda dimohon untuk memberikan sambutan bagi kami, untuk membekali kami semuanya. Dipersilahkan Bapak. Yang kami hormati Pak Pendeta dan seluruh jamaat Gereja Bethel Indonesia Diaspora Sejahtera. Malam ini rasanya luar biasa kita dapat bertemu di tempat ini. Saya tadi nggak menyangka kalau jamaahnya begitu banyak, Pak. Jadi tadi perkebunan ini saya dulu biasa di sini, tapi nggak tahu kalau ada gereja yang kemudian jumlah jamaahnya luar biasa. Selamat malam, shalom. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami menyampaikan tadi Ibu Bupati menugaskan kami untuk silaturahmi di tempat ini. Jadi Ibu Bupati ada acara pada malam hari ini. Dan ini Mas Bima. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Blitar ini sengaja datang dengan cukup banyak rombongan. Mohon maaf Pak, biasanya kalau rombongan kami banyak. Jadi di samping saya ada Pak Inspektur, ini Pak Inspektur. Kemudian ada Pak Kepala Dinas Pariwisata, ini yang beliau biasanya ada di sini. Siapa lagi? Ada Pak Alwi, ini Pak Kepala Bagian Kesra. Pak Kepala Bagian Umum. Pak Kepala Bakesbang Politik, ini yang biasanya komunikasi dengan panjenengan semuanya. Kemudian ada Pak Camat ya, Pak Camat Nglego. Pak Kapolsek, terima kasih. Ini Pak Dan Ramil yang hadir. Jadi ini yang hadir bersama, ada Pak Kades tadi ya, para seluruh perangkat, sampai tingkat Pak RT dan Pak RW-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami silaturahmi pada malam hari ini ikut mangayu bagio begitu Pak, atas kegiatan malam hari ini, Natal dan Tahun Baru. Jadi kami pemerintah Kabupaten Blitar memberi perhatian kepada seluruh komponen masyarakat, agar kita bersama-sama bisa hidup sejahtera, rukun, saling menghormati, saling mengasihi sesama. Dan kami berpesan mudah-mudahan semua nanti yang kita laksanakan hari ini, besok pelaksanaan Hari Raya, kemudian nanti Tahun Baru semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Itu yang kita harapkan seperti itu. Dan kami dari pemerintah daerah juga berpesan mohon doa restu dari panjenengan semuanya, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Blitar ini, dan tentunya dengan dukungan dari panjenengan semuanya. Kami tidak bisa bekerja sendiri membangun Kabupaten Blitar ini kalau tidak ada dukungan dari panjenengan semuanya. Dan sekali lagi kami menyampaikan selamat Sugeng Riyadi, Mijing Natal, kemudian dan Tahun Baru. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon sekali lagi dukungan dari seluruh panjenengan semuanya untuk kami pemerintah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pembangunan ini. Saya kira itu. Selamat malam, shalom. Puji Tuhan, berikutnya kita akan mengikuti acara penyalaan lilin secara khusus saat sore hari ini. Kami minta yang pertama Bapak Gembala untuk menyalakannya.
Berikutnya kami minta dengan hormat Bapak Sekda untuk menyalakan lilin berikutnya sebagai tanda bahwa kami bersukacita dalam acara Natal ini, dan biarlah terang yang dari rumah kemuliaan di GPI Diaspora Sejahtera Karanganyar akan terpancar ke seluruh penjuru bumi. Terima kasih Bapak. Lilin berikutnya kami minta dengan hormat Bapak dari Muspika Kecamatan Lego untuk bisa menyalakan. Inilah pemimpin Kecamatan Lego, mungkin Bapak Ibu belum kenal, yang setiap saat kita dukung dalam doa. Malam hari ini kita bertemu muka dengan muka. Terima kasih Bapak. Berikutnya kami minta dengan hormat Bapak Kepala Desa Modangan untuk bisa menyalakannya. Kami minta lilin berikutnya Bapak Wima Brahmantia untuk bisa menyalakan lilin berikutnya. Ini Bapak kita dari Perkebunan Karanganyar yang memberikan kita tempat luar biasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berikutnya kami minta dengan hormat salah satu wakil dari keluarga besar Yonif 511 untuk bisa menyalakannya. Dipersilakan mari. Dan lilin yang terakhir kami minta dengan hormat tamu kehormatan dari kelompok sel DSCM Lingi yang akan diwakili oleh Bapak Paidi. Dipersilakan Bapak Paidi. Demikian seluruh lilin sudah dinyalakan, kita rindu supaya terang yang memancar dari GPI Diaspora Sejahtera Karanganyar akan memancar ke seluruh bumi. Selamat hari jadi Tuhan Yesus. Mama bilang pada suatu malam telah lahir bagi kami semua Juru Selamat manusia, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau datang membawa damai bagi seluruh dunia. Kami cinta padamu ya Yesus. Tinggallah dekat kami dan jagalah kami. Kami cinta padamu ya Yesus. Berkati kami, Mama, Papa, Oma, Opa, adik dan kakak. Ayahku daya
Seluruh jemaat kami undang berdiri bersama-sama. Kita mengangkat lilin kita, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Bapa di surga, bayi Natal yang membuat kami jadi berarti. Kami berterima kasih buat acara dari awal sampai akhirnya. Terima kasih kalau Tuhan izinkan pemerintah kabupaten sampai ke RT RW boleh menikmati suasana Natal. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Itu sebabnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Semua yang terlibat demi terselenggaranya acara Natal ini, kami angkat mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka. Tuhan jaga mereka. Tuhan lindungi. Dan kami percaya Tuhan akan pakai mereka sebagai Maria, sebagai Yusuf, sebagai gembala. Dimanapun Tuhan tempatkan kami Natal tahun ini, kami siap untuk berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, baik yang dari Wulingi, anak-anakku yang ada di Blitar dan sekitarnya, Ngelego dan sekitarnya, bahkan anak-anak kami yang datang dari 511. Kami berdoa Tuhan pakai masa depan mereka, memberkati mereka, sehingga pada saat mereka ditempatkan di tempat mereka masing-masing nanti, mereka mampu menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Selesai semua kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya damai sejahtera yang luar biasa, kasih sayang dan penjagaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya kami akan akhiri ibadah kami, ibadah Natal, perayaan Natal kami pada saat malam hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita malam ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai bahkan memberkati kami semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali.
kali yang kedua. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat baik rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Selamat Natal, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.